Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabto Kurniawan. Saya dari kelas TI 21C4. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas individu saya. Yang pertama, presentasi persuasif. Ya teman-teman, untuk presentasi persuasif saya mengambil judul Hidup Sehat dan Bersih. Jika teman-teman menyayangi tubuh Anda sendiri, Anda harus melaksanakan hidup sehat dan bersih untuk menghindari keluhan penyakit dan rasa lesu pada tubuh Anda. Sebelumnya, teman-teman apakah mengetahui apa itu hidup sehat dan bersih? Ya teman-teman, hidup sehat dan bersih adalah segala perilaku atau kegiatan yang membersihkan diri maupun lingkungan agar kita bisa terhindar dari segala macam penyakit dan memberikan kenyamanan pada diri kita sendiri maupun orang lain yang menilainya. Ya teman-teman, manfaat hidup bersih salah satunya adalah enak dipandang mata. Ketika tubuh kita bersih maupun lingkungan juga bersih, pastinya orang lain akan melihat kita nyaman maupun berdekatan dengan kita juga nyaman karena kita bersih dan enak dipandang mata. Yang kedua, menjauhkan dari virus. Di zaman virus corona ini, hidup bersih adalah salah satu hal yang penting dilakukan. Cara hidup bersih. Yang pertama, kita bisa melakukan 5M, yaitu memakai masker. Ketika di luar rumah, di saat seperti ini, kita sedang dilanda virus corona, kita harus melaksanakan yaitu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Setelah melakukan kegiatan apapun, ketika melakukan kegiatan apapun atau akan melakukan kegiatan apapun, kita dianjurkan untuk melaksanakan mencuci tangan dengan sabun. Selanjutnya, menjaga jarak. Di kondisi yang sekarang ini, untuk mencegah penularan virus yang kita tidak ketahui dan tidak bisa kita lihat, maka kita diwajibkan untuk menjaga jarak, apalagi dengan orang yang tidak kita kenal. Ya, selanjutnya menjauhi kerumunan. Ketika sedang ada kerumunan, sebaiknya kita menjauh atau tidak mendekat pada kerumunan tersebut agar kita bisa terhindar dari penularan virus corona atau menambah virus corona berkembang biak. Selanjutnya, membatasi mobilitas atau interaksi. Pada kondisi sekarang, ketika kita tidak berkepentingan sekali untuk keluar, sebaiknya kita tetap di rumah saja. Kecuali ketika kita benar-benar berkepentingan untuk di luar rumah. Baik teman-teman, untuk presentasi selanjutnya itu presentasi tentang inspiratif. Di sini saya mengambil presentasi inspiratif yaitu berjudul hobi. Kalian tahu apa itu hobi? Hobi adalah kegiatan yang kita sukai atau gemari yang dilakukan pada waktu senggang atau kosong untuk menenangkan pikiran atau membuat kita merasa bahagia. Dengan hobi yang kita tekuni bisa menjadi peluang untuk masa depan kita. Teman-teman, saya di sini akan menjelaskan cara menemukan hobi yang disukai. Yang pertama, ketahui apa yang selama ini kamu lakukan. Pastinya kamu ingin melakukan sesuatu yang belum pernah kamu kerjakan. Kita ambil contoh saja, kamu ingin bermain sepak bola. Kita bisa membeli sepatu atau bola untuk mengawali kegiatan tersebut dan berlatih. Yang kedua, lihat masa kecilmu. Hal yang kamu senangi pada masa kecil itu apa? Dahulu yang kamu suka bermain itu apa dan menjadi hobi kamu yang kamu sukai. Ya, selanjutnya cari tahu apa itu kelebihanmu. Ingat kembali bidang apa yang kamu sangat menonjol dibandingkan dengan teman-teman seperantara kamu. Misalkan kamu lihai dalam bermain sepak bola, kamu harus meningkatkannya terlebih dahulu. Sesuaikan dengan waktu luangmu. Hobi yang dilakukan pada saat-saat tertentu saja, misalnya mengisi kekosongan waktu luang. Jangan sampai hobi yang kamu punya malah mengganggu pekerjaan utamamu atau urusan hidupmu yang lain. Karena hobi itu bisa menghilangkan stres atau bisa merefresh pikiran, bukan malah menambah pikiran atau beban. Jangan terbebani oleh hobi. Hobimu seharusnya berguna sebagai penghilang stres usai pekerjaanmu yang melelahkan. Jadi dapat menikmatinya dan bisa membangkitkan moodmu kembali. Moodmu yang baik ya.
Kesimpulan, hobi itu sesuatu kegiatan yang dilakukan dan bertujuan untuk mengembalikan mood yang baik atau melepas kelelahan dalam bekerja. Hobi juga jika kita tekuni bisa menghasilkan pendapatan atau bisa menjadi peluang untuk kita bisa memberi penghasilan kepada diri kita. Terima kasih. Ya teman-teman, selanjutnya adalah presentasi demonstratif. Di sini saya memberi judul launching aplikasi pembayaran online di Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi. Latar belakang kantor Dinas Kabupaten Bekasi. Dinas Kabupaten Bekasi merupakan kantor pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pengecekan kendaraan barang apakah masih layak untuk digunakan atau tidak. Kendaraan yang masih layak digunakan atau sudah diuji pastinya akan mendapatkan smart card berupa kartu, sertifikat, dan stiker yang bisa ditempel di mobil yang di dalamnya berisi barcode. Pengecekan bahwa kendaraan itu layak jalan atau masih bisa digunakan untuk berkendara di jalanan. Nama dan tema kegiatan. Nama kegiatan peringatan Hari Perhubungan Nasional yang merupakan hari besar perhubungan yang diperingati dalam setiap tahunnya dan bertujuan untuk memperkenalkan sistem baru untuk memudahkan dan dalam pelayanan. Tema kegiatan peringatan Hari Perhubungan Nasional yang dapat diharapkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memudahkan bagi masyarakat. Maksud dan tujuan untuk memperingati Hari Perhubungan Nasional yang hanya satu kali dalam satu tahun, memperkenalkan sistem bayar online untuk mempercepat pelayanan agar tidak mengantri lama dalam urusan pembayaran, memperkenalkan sistem drive-thru dalam pelayanan untuk meningkatkan kecepatan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Dalam satu contohnya adalah ketika mobil masuk, waktu pas keluar mobil selesai diuji, hasil uji akan sama keluarnya, jadi mobil bisa langsung pulang. Ya teman-teman, target audiens adalah konsumen pemilik kendaraan mobil barang, para pengusaha mobil angkutan. Target berdasarkan demografi, wanita dan pria berumur 17-58 tahun maupun yang bisa mengendarai mobil kendaraan tetapi sudah memiliki izin mengemudi. Target berdasarkan wilayah seluruh daerah Indonesia. Materi kegiatan. Diadakan upacara untuk memperingati Hari Perhubungan Nasional. Datangnya tamu kehormatan yaitu PJ Bupati Bekasi, Bapak Dani Ramdhani di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi. Pengenalan tentang sistem pembayaran online melalui Bank BJB. Pengenalan mobil angkot listrik yang bisa dibayar dari rumah. Pengenalan sistem pelayanan drive-thru untuk bisa mempercepat pelayanan dalam pengujian mobil. Terima kasih. Yang terakhir adalah presentasi informatif. Saya di sini memperkenalkan sirup ABC. Sirup ABC merupakan minuman yang diproduksi di PT ABC Central Food, yaitu perusahaan yang berjalan memproduksi bahan penambah rasa, makanan, dan minuman. Singkat ceritanya, nama perusahaan semula PT ABC Central Food berubah menjadi PT Heinz ABC Indonesia. Langkah ini digunakan memperkuat di kawasan Asia. Ternyata sejak 1980, produk sirup ABC sudah diekspor ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan lain-lain. Hingga saat ini perusahaan ini memiliki 3 pabrik di Karawang, Jakarta, dan Pasuruan. Produksi sirup ABC sendiri hadir dalam beberapa pilihan rasa, yakni sirup ABC squash, light orange, ataupun bisa kita katakan berasa jeruk, mango atau mangga, rasa leci, hingga sirsak. Ada pula sirup ABC special grade yang ditawarkan dalam varian rasa kokopen dan melon, digabungkan antara rasa kelapa dan melon. Manfaat dari minuman jeruk: memelihara kesehatan jantung, mencegah batu ginjal, mengendalikan
tekanan darah, mencegah anemia, berpotensi untuk menurunkan risiko diabetes, menjaga kestabilan kulit, yang paling berasa itu menyejukkan tenggorokan pada saat panas. Saluran distribusi. Setiap perusahaan barang dan jasa pastinya tidak akan lepas dengan yang namanya penyaluran barang ataupun produksi yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Bagi produsen mempunyai hak untuk melakukan wewenang akan seberapa banyak produk yang akan dikirim ke suatu tempat. Ketika produk mengalami penurunan dalam penjualan, pastinya pihak produsen atau akan mengamati dan mengadakan penelitian terhadap pasar agar apa yang dibutuhkan oleh para konsumen untuk meningkatkan produksi kita agar tetap berjalan. Adapun jalan alternatif dalam melaksanakan distributor supaya produk terus berjalan, manufaktur atau perusahaan kepada supermarket dan konsumen. Yang kedua, perusahaan pada agen, dilanjut pedagang besar, lalu ke konsumen. Yang ketiga, perusahaan tersendiri langsung kepada konsumen. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.